Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah telah berikan kesempatan kita dan juga Allah telah sampaikan kita semua pada hari ke-19 untuk berpuasa dan malam ke-20 untuk malam tarawihnya. Mudah-mudahan pada sampai saat ini Allah telah memberikan dan juga Allah telah menerima ibadah-ibadah kita semuanya selama di bulan Ramadan ini, insyaallah. Sahabat tersalam, mudah-mudahan senantiasa tercurah limpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah sampaikan juga kepada kita selaku umatnya yang senantiasa insyaallah istiqomah terus mengikuti sunnah-sunnah yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan insyaallah. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita telah melewati sampai di 19 hari Ramadan. Sebagaimana di beberapa hari terakhir kemarin kita sudah melewati hari di mana diturunkannya Al-Quran atau diperingati dengan nuzulul Quran, dan bagaimana Allah telah menyampaikan pada bulan ini sebagai bulan Al-Quran, di mana dalam ayat di surah Al-Baqarah disampaikan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas. Bulan Ramadan ini telah diturunkan Al-Quran kepada kita semuanya, kepada umat, untuk sebagai pedoman hidup, hudan lin-nas. Itu tujuan bagi para manusia hidup di dunia insyaallah. Baik, di dalam Al-Quran, mungkin di pertemuan sebelumnya kita membahas terkait tentang min qablikum pada ayat 183 di surah Al-Baqarah. Sebagaimana kita telah mengetahui bahwasannya umat-umat sebelum Rasulullah SAW ini juga diberikan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Namun tentunya dengan berbagai macam perbedaan yang mereka lakukan, dan mereka menginginkan syariat yang telah Allah berikan. Tapi bagaimana Allah menjaga syariat bulan Ramadan ini pada umat Islam di umat Rasulullah SAW ini, Allah jaga sampai saat ini bulan Ramadan tetap terlaksana full untuk senantiasa berpuasa, berbeda dengan umat-umat yang sebelumnya senantiasa merubah syariat-syariat. Kemudian dalam tafsir yang lain terkait tentang surah Al-Baqarah ayat 183 juga disampaikan bahwasannya ada salah satu kisah yang mungkin saya menyampaikan secara judulnya, bahwa pingsan, suatu peristiwa pingsan yang membawa berkah. Kenapa? Karena ada satu kejadian, salah seorang sahabat dari zaman itu bernama Qais bin Silbah. Beliau mendapati syariat untuk berpuasa di bulan Ramadan. Tapi apa yang terjadi? Saat turunnya syariat bulan berpuasa di bulan Ramadan saat itu, syariat berpuasanya mulai dari Isya sampai Maghrib. Jadi dari malam ketemu sampai Maghrib. Kalau tadi disampaikan oleh Syekh Firman Al-Ghaluti di Inggris dari 2:30 sampai 10:30 malam, bahkan syariat di awal itu dari Isya sampai Maghrib. Nah, kemudian apakah para sahabat saat itu banyak melawan? Enggak. Jadi karena keimanan yang begitu besar, kecintaan yang begitu besar kepada Rasulullah SAW, para sahabat saat itu semuanya siap, sami'na wa ata'na, tanpa ada
tawar menawar, tanpa ada rasa capek dan yang lainnya, semua menjalani apa yang telah Allah perintahkan. Hingga satu ketika Qais bin Sulman ini, beliau seorang pekerja di ladang. Kemudian satu saat beliau merasa biasanya karena di bulan Ramadan itu kan sering panasnya itu luar biasa, tapi dengan kekuatan imannya beliau terus melaksanakan ibadah puasa tersebut dari Aisyah sampai maghrib. Sampai satu ketika, sampailah di waktu maghrib, beliau pulang dari ladangnya. Sampailah di rumahnya, beliau mendapati istrinya memiliki uzur, belum bisa memasakkan untuk berbuka puasa. Beliau pun mengizinkan istrinya untuk mencari terlebih dahulu menu berbuka pada hari itu. Akhirnya saat istrinya pergi keluar, kemudian karena rasa lelah yang menimpa dari Qais ini, kemudian dia hanya mendapati air putih saja, beliau meminum air putih itu. Karena rasa kantuk dan lelah yang beliau rasakan setelah seharian berada di ladang, maka tidak terasa beliau sampai tertidur, Pak, daripada maghrib itu. Kemudian tibalah istrinya dari luar mencari berbuka. Tak lama kemudian azan Isya, Pak. Terbangunlah Qais pada saat itu. Beliau karena tahu pada saat Isya sudah mulai waktu berpuasa, maka beliau karena saking taatnya pada aturan, pada syariat, lanjut puasa, Pak. Tanpa merasa, kalau kita mungkin ya mudah-mudahan tidak ada. Kadang merasa saat sahur itu, ini baru azan dekat rumah, belum azan di TV, saya ngikut azan di TV aja baru selesai sahurnya. Dan yang lainnya. Mudah-mudahan ini menjadi kekuatan juga bagi kita, bahwa salah satu sahabat ini begitu kuat dengan keimanannya. Saat beliau terbangun, tiba-tiba sudah terdengar azan Isya, hingga akhirnya beliau pun lanjut berpuasa. Kemudian lanjut pada subuh, beliau pun berangkat menuju ladangnya. Kemudian beliau melanjutkan aktivitas menanamnya, berladang seharian sampai siang hari. Kemudian sampai siang hari, karena beliau begitu semangatnya, tidak menghalangi bagi dirinya untuk mencari rezeki pada hari itu. Sampai di siang hari, dia pun merasakan teriknya matahari pada saat itu panas sekali. Kemudian tidak terasa beliau pun mulai merasa pusing dan lelah, mulai kelayungan, karena mungkin beliau tidak sempat makan dan juga yang lain. Akhirnya tidak terasa saat dia merasakan pusing dan lelah, saat itu pun beliau pingsan di ladangnya itu. Gegerlah saat itu para sahabat yang lainnya. Ini Qais kenapa? Kok bisa sampai pingsan? Karena ternyata para sahabat yang lain pun sudah merasakan teriknya matahari, kemudian beratnya puasa Ramadan yang dari Isya sampai subuh itu cukup berat banget, Pak. Tapi karena kecintaannya kepada Allah dan Rasulullah, mereka tetap menjalani syariat itu. Sampai gegerlah kisahnya Qais ini yang pingsan. Kemudian sampailah cerita ini kepada Rasulullah SAW. Sampailah Rasulullah mengetahui cerita itu. Akhirnya setelah kejadian itu, muncullah keberkahan dari kejadian ini. Apa itu? Turunlah ayat pada surah Al-Baqarah ayat 187-nya yang berbunyi, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ilal layl.
Maka turunlah ayat Al-Quran di Al-Baqarah ayat 187 ya. Maka makan dan minumlah hingga jelas bagimu antara benang putih dan benang hitam, yaitu ajar. Kemudian sempurnakanlah puasanya sampai datangnya malam. Maka muncullah syariat yang baru, yaitu berpuasalah kalian mulai dari fajar sampai terbenamnya matahari. Maka inilah yang menjadikan keberkahan sampai saat ini yang kita rasakan. Kita bisa menikmati sahur di sebelum subuh, kemudian menikmati berbuka setelah maghrib. Maka ini menjadi suatu kisah yang diabadikan dalam Al-Quran dan juga di dalam tafsir cerita tentang Qais bin Sirman ini, bahwa pingsannya Qais, kejadian tersebut membawa berkah bagi kita semuanya, sehingga keberkahan itu sampai kepada kita akhirnya puasa dari fajar sampai maghrib. Kalaulah kita tidak mendapati kejadian tersebut, apakah kita akan kuat mendapati puasa dari Isya sampai maghrib yang berbukanya hanya sebentar saja? Maka insight yang dapat kita ambil dari kisah Qais ini, bahwasannya ketika kita sudah melaksanakan perintah Allah semaksimal mungkin, maka pertolongan Allah akan hadir. Jadi dari kisah Qais ini kita bisa mengambil faedah dari kejadian tersebut, bahwasanya apapun syariat yang telah Allah berikan, apapun syariat yang Allah tetapkan, selama kita melaksanakannya dengan ikhlas, dengan maksimal, kemudian kita merasakan hal tersebut berat, tapi Allah akan tetap memberikan pertolongan. Sebagaimana kejadian-kejadian yang lainnya, banyak kisah yang terjadi di bulan Ramadan. Misalkan salah satunya ada kisah Arab Badui yang merasa keberatan untuk tidak berhubungan antara suami dan istrinya, sehingga beliau melakukan hal itu. Akhirnya dia pun menghadap kepada Rasulullah. Rasulullah pun menginstruksikan untuk berpuasa selama 2 bulan. Tapi apa jawaban Arab Badunya? Ya Rasulullah, beratlah 2 bulan, sebulan aja saya bocor, nggak bisa nahan, apalagi 2 bulan. Akhirnya terus sampai akhirnya apa? Di akhir Rasulullah malah Rasulullah yang memberikan kemudahan kepada orang Badui tersebut. Saya berikan rumah ini, kemudian kamu berikan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Maka insight yang dapat kita ambil dari kisah Qais ini, kita senantiasa mendapati syariat-syariat dari Allah dan Rasulullah yang mungkin kita rasa berat. Entah mungkin mulai dari sholat 5 waktunya, dari bangun subuh dan yang lainnya, kemudian perintah untuk dengan Qur'annya, ibadat puasanya dan yang lainnya, mungkin kita merasa berat. Tapi ketika kita menjalaninya dengan maksimal, ketika kita menjalaninya dengan ikhlas, maka Allah akan memberikan pertolongan tanpa terlihat dari mana-mana. Mungkin itu yang salah satu kisah yang memberikan inspirasi bagi kita semua, dan kita pun patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah telah memberikan kesempatan kita sampai saat ini mendapati Ramadan dan juga bisa menikmati ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan Allah pertemukan kembali kita di bulan Ramadan selanjutnya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan iman dan takwa kepada kita untuk senantiasa beribadah di bulan Ramadan ini, di mana mulai besok insyaallah kita sudah mulai memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, bahwa Rasulullah telah mengikat pinggangnya di 10 hari terakhir dan mengajak seluruh keluarganya untuk memaksimalkan ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan ibadah tersebut, dan mudah-mudahan
mudah-mudahan kita bisa meraih keberkahan di bulan Ramadan pada tahun ini insyaallah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan berkenan dan juga Allah memberikan keberkahan bagi kita semua. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.